Selamat bertemu kembali di kuliah kalkulus. Saat ini kita akan menggunakan integral untuk berbagai masalah yang berkaitan dengan integral. Jadi penggunaan pertama adalah menghitung luas daerah. Jadi seperti pernah disebutkan bahwa pada saat kita menyusun integral, jika nilai fungsi fx-nya itu positif, maka integral seperti ini itu menyatakan luas daerah yang hijau itu, yaitu daerah yang dibatasi oleh x min a, x sama dengan a, x sama dengan b, sumbu x, dan grafik y fx, yaitu daerah hijau ini. Khususnya untuk gambar di atas, itu dapat dinyatakan dalam integral dari min 1 sampai 2 fx dx. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung luas daerah yang bentuknya agak susah seperti ini. Ya. Bentuk. Nah, daerah yang dibatasi ini adalah x min 1 sampai 2 sumbu x dan grafik ini. Tentu untuk menentukan luas daerahnya ini kita harus menggambar grafik ini. Tetapi dalam menggambar grafik ini tidak perlu sampai lengkap ya, cukup positif negatifnya saja. Nah, tentu untuk melihat positif dan negatifnya kita akan menggambar dengan cara memfaktorkan. Tapi ternyata di sini sulit ya, karena ini x pangkat 4 3. Kalau ini 2, kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, salah satu cara ini adalah dengan cara menghilangkan konstantanya. Dengan menghilangkan konstantanya, bentuknya dapat disederhanakan, yaitu dengan memfaktorkan x pangkat 3 kali x pangkat 2. Nah, kalau grafik sudah dalam bentuk seperti ini, mudah sekali untuk menggambarnya. Ya. Jadi kita lihat adalah x sama dengan 2, ini nolnya. Ya. Nah, jadi grafik ini akan memotong sumbu x di x sama dengan 2 dan juga di x sama dengan 0. Kalau x-nya sangat besar, nilainya positif. Jadi grafiknya kurang lebih berasal dari sini. Dia harus 0, tetapi kita tahu bahwa grafiknya harus melewati titik 0. Tetapi dia pangkat 3 ya, jadi dia berubah begini. Jangan percaya mata, ini melewati. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Ya, grafik. Dan kemudian nanti kita melihat bahwa kalau begitu kita perlu menghitung titik minimumnya ini. Apakah titik minimumnya ini lebih kecil dari 2 atau minus 2 atau bagaimana. Kemudian kalau ditambah dengan 2, ya tentu saja grafik ini akan naik ya. Grafik ini akan naik apakah semuanya di atas sumbu x atau ada di bawah sumbu x. Nah, ini yang menjadi masalahnya. Oke, lanjut. Jadi ini grafik bagusnya, yang tadi sketch saja sebetulnya sudah cukup ya. Ini grafik bagusnya seperti itu ya. Jadi ini agak, kalau x pangkat 3 di sini agak sedikit landai gitu. Nah, kita harus mencari berapa nilai minimum ini ya. Ini berapa? Nah, untuk itu kita menggunakan turunan. Nah, kita lihat bahwa yang penting di sini, yaitu x sama dengan 3/2. Kita hitung, ternyata nilai minimumnya adalah min 27/16. Dan itu tentu lebih harga mutlaknya lebih kecil dari 2. Jadi nanti kalau ditambah dengan 2, grafik biru ini seluruhnya terangkat di atas sumbu x. Ya, jadi ini. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghitung luas daerahnya tadi dia batasi oleh x min 1 dan x sama dengan 2 ya. Jadi kurang lebih di daerah ini seperti itu. Dan luas daerahnya dengan mudah
dapat dituliskan seperti integral, dan untuk menghitung ini sudah seperti dahulu. Oke, kita hitung. Saya kira tidak terlalu penting ini. Ya, lanjut. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh X-1, sumbu X sama dengan 2, tapi sekarang fungsinya agak berbeda. Usaha pertama tadi faktorkan, tetapi kemudian ternyata dia berhasil. Ya, jadi mungkin saya ingatkan apa yang diajarkan oleh Pak Guru, untuk mencari akar dari ini, akarnya dalam bentuk P per Q, dan P itu membagi 3. Q-nya akan membagi koefisien dari X pangkat 3, dalam hal ini 1. Ya, jadi ini 3 ini berasal dari ini. Ya, bagian dia. Jadi di sini P itu kemungkinannya adalah plus minus 1, plus minus 3. Q-nya plus minus 1. Jadi kemungkinannya hanya ini saja. Dengan mencoba satu persatu, substitusikan, kita harapkan dapat memperoleh salah satu akar, ya. Dan akar yang lain kita uraikan dengan menggunakan sistem Horner dan lain sebagainya. Ya. Jadi ingat bahwa kalau X pangkat 3 tentu akan minimal punya satu akar. Oke. Grafiknya jadi bisa dilihat ya, min 1 di sini. Ini 1, ini 3. Jadi kalau dilihat adalah kalau X-nya besar, dia ada di sebelah sini, positif. Terus ya, ini saja. Oke. Ya. Gambar bagusnya, nah seperti itu. Nah, daerahnya dari min 1, kebetulan di sini, sampai 2 di sini. Nanti kita lihat ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kalau dulu positif, tidak masalah. Itulah luas daerahnya. Tapi untuk di daerah sini, jumlahnya kan ini potongan-potongannya ada di bawah. Jadi untuk menghitung luas daerahnya, ya minus dari ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini L1, yang ini L1, itu adalah integral dari min 1 sampai 1 seapa adanya. Dan L2 itu karena jumlah integral itu adalah dia ada di bawah sini, minus, jadi luas daerahnya adalah ada tanda minus lagi di L2. Oke, ini. Nah, jadi ini L2-nya. Oke, dan ingat bahwa luas daerah ini bisa ditulis sebagai L dengan cara menuliskan harga mutlak dari fungsi itu tersebut. Saya kira untuk menghitungnya ya harus ditulis kembali ke sebelah sini. Nah, contoh lain, X sama dengan 0, sumbu X pangkat 4, dan seperti itu. Ya. Jadi seperti dulu, kita potong-potong itu ya. Kita potong-potong begitu. Nah, inilah luas daerah yang ingin dicari. Jadi bentuknya adalah ya tinggal ambil mod 1, kita potong-potong-potong. Pada setiap potongan menurut Riemann, walaupun fungsinya itu berubah, kita anggap konstan, dan besarnya konstanta itu adalah dengan mengambil satu titik di situ, itulah sebagai nilai pengganti untuk yang lain. Nah, seperti itu. Bisa di pinggir, bisa di ini. Ini itu delta X-nya. Jadi itu bentuknya. Oke. Nah, jadi luas tersebut adalah jadi ini luas satu potongan dijumlahkan, ya, dijumlahkan, kemudian diambil limitnya, inilah bentuknya 0,4 dan inilah hasilnya. Oke. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X plus 1, itulah daerahnya. Nah, dalam hal ini kita potong-potong seperti biasa dari
sini sampai di sini ya. Nah, kemudian setelah potongan itu ambil satu titik sembarang, fungsi yang berubah ini kita anggap konstan, di sini juga konstan. Nah, kita lihat bahwa panjang ini adalah ini dikurangi dengan, kan ini minus ya, jadi plus ya, jadi ini panjangnya plus. Oke. Nah, tapi kita harus tahu titik potong ini. Nah, dalam hal ini tadi ya dari grafiknya kita tahu, tapi kalau Anda belum tahu ya harus menggunakan menyelesaikan persamaan ini. Jadi jawabnya adalah X-1 itu untuk di sini, X2 itu untuk di situ. Luas daerah tertutupnya seperti tadi saya katakan, kelihatan ya? Ini kelihatan. Nah, yaitu F itu yang di atas, ya. Fx itu yang di atas. Oke, ya ini Fx itu yang di atas dan ini Gx ya, yang di bawah. Oke. Satu lagi. Nah, hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi oleh y kuadrat 2x. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa kalau kita potong-potong di sini, ini adalah bagian atas dikurangi bagian bawah. Tapi untuk di daerah sini berubah, dibatasi oleh parabola ini dan garis. Ya, jadi untuk menghitung luas daerah ini kita bagi menjadi dua daerah. Ya. Yaitu apa? Perhatikan bahwa ini adalah Y sama dengan akar dari 2X. Ya, itu untuk yang atas ini. Sedangkan yang di bawah Y sama dengan min akar dari 2X. Oke, jadi integral dari 0 sampai 2 itu ya ini. Untuk di daerah yang satu lagi dari 2 sampai 8 parabola dikurangi dengan garis lurus itu. Ya ini. Oke. Nah, tapi jadi kalau dalam hal ini kita harus membagi menjadi dua daerah. Tapi kita bisa menghitung ini dengan cara lain, ya, yaitu dengan membagi pada sumbu y. Ya, jadi kita mungkin melihatnya matanya di sini. Jadi ini yang kita bagi-bagi. Ya, kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Itu. Salah satu potongannya adalah begini. Walaupun dia berubah, kita anggap dia tetap. Walaupun dia berubah, kita anggap tetap. Nah, dalam hal ini menjadi lebih sederhana dalam arti ini adalah daerah garis lurus dikurangi dengan parabola itu. Ya. Atau dengan cara luas, ya, luas seluruhnya ini dikurangi dengan luas yang dibatasi oleh parabola itu. Ya. Jadi titik potongnya seperti tadi, tetapi sekarang fungsinya harus ditulis dalam bentuk Y sama dengan berapa. Kalau saya punya Y kuadrat sama dengan 2X, maka X-nya itu adalah sama dengan setengah Y kuadrat ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian ini untuk Y sama dengan X-4 ya, dengan mudah bisa ditulis sebagai X sama dengan Y plus 4. Nah, luas daerahnya yang besar dikurangi yang kecil ya. Jadi yang besar dalam hal ini garis lurus dikurangi dengan parabola ini. Oke. Saya kira untuk luas daerah sampai di sini.